Selamat sore. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari seberapa yang ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, menyenangkan. Kita mau berikan hati kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu,
menyenangkanmu, haleluya. Kamu senangkan, hanya itu kerinduan kami ya Tuhan, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Inilah ya Bapa, kerinduan hati kami ya Bapa, kerinduan jiwa kami ya Bapa, untuk memuji membesarkan nama Engkau ya Bapa, untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami memulaikan ibadah kami ya Bapa. Kami percaya kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, sukacita yang datangnya dari arah melingkupi kami semua ya Bapa. Dan sekali lagi kami serahkan ibadah kami ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau menari untuk Tuhan. Kita angkat pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Haleluya, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir hidupku. Dengan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi kita mau katakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan duduk kembali karena Tuhan sudah limpahkan kasih-Nya kepada kita. Sekarang giliran kita mau katakan, Yesus, aku tresno Yesus, aku cinta Yesus. Kita angkat pujian ini, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus. Mari saya undang bangkit berdiri kembali. Ku cinta Yesus, dalam sekali. Haleluya. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku haleluya. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Oh, aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about Him, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. One more again. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart.
Pujikan nama Tuhan, silakan duduk kembali. Mungkin tiba saatnya ada yang ingin menyaksikan kasih Tuhan. Kalau tidak ada, langsung saja keluar dari pemudinya. Silakan untuk memuji Tuhan. Pujikan nama Tuhan, bersyukur kita memiliki Allah yang selalu mengasihi kita. Kasih Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati pujian dari pemudinya. Mari saya undang bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita untuk kita menaati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kita. Kita mau angkat satu pujian, kuasa-Mu terlebih. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Ku terlebih besar, Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali, bahwa hanya Tuhanlah penolong dalam kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
Haleluya. Bersyukur ya Bapa, karena kuasa Allah memang terlebih besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Rangga memimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan dan mimbar kami serahkan. Silahkan duduk kembali, mudah-mudi remaja kasih Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat bertemu kembali, dan selamat kembali kita juga bersama-sama belajar kembali tentang firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Puji Tuhan, kita akan menyelesaikan pembahasan kita tentang hal-hal yang dapat kita pelajari dari sosok Zakius. Mari kita buka bersama dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Zakius bagian yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai 10. Puji Tuhan, Lukas 19 ayat 7 sampai 10. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, mudah-mudi remaja kasih Tuhan Yesus, saya ulangi kembali di pembahasan kita yang pertama mengenai Zakius, bahwa Zakius ini memiliki arti nama tulus, bersih, suci. Tetapi firman Tuhan katakan dan firman Tuhan catat bahwa kehidupan dan namanya ini bertolak belakang. Seorang yang tulus, bersih, dan suci. Tetapi apa yang dilakukan Zakius adalah 180 derajat dari arti namanya. Dan Lukas tidak menutupi perilaku dari Zakius. Jadi firman Tuhan tidak pernah menutupi dosa. Dosa pun juga dinyatakan. Bukan hanya kebenaran saja, dosa, hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang tidak benar pun firman Tuhan buka. Dan firman Tuhan dalam Lukas 19 ini mengatakan bahwa perilaku dan perkataan Zakius tidak memperlihatkan ketulusan. Karena dari pekerjaannya, dia bukan seorang yang tulus hati tentunya. Kalau dia tulus hati berarti dia rela benar-benar mau bantu sesuai dengan apa yang dipercayakan pada seseorang. Tetapi Zakius mengambil keuntungan. Bersih, sudah pasti Zakius tidak bersih. Karena Zakius dibenci banyak orang. Satu sisi bukan karena pekerjaannya yang mengabdi kepada Romawi, tidak, memang itu juga menjadi kebencian bagi orang Yahudi, karena pada saat itu dalam penjajahan Romawi. Tetapi lebih-lebih lagi karena ketidakbersihan dalam pengelolaan pajak, pengambilan keuntungan, dan tidak integritas, tidak ada kejujuran dalam dirinya. Sehingga Lukas katakan Zakius dibenci banyak. Tetapi melalui perjumpaan dengan Yesus, di bagian yang ketiga ini kita mau melihat perubahan apa yang ada dalam diri Zakius dan apa yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, mulai ayat yang ke-7,
Yang pertama tentang perihal penghakiman. Satu bagian A, kita mau belajar bersama dari dua sisi. Yang satu bagian A adalah jangan menghakimi. Perihal penghakiman. Yang pertama ayat 7 menyatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi. Semua orang tahu, ya, melalui kisah ini dan dicatat juga bahwa semua orang tahu apa yang dilakukan Zakius ini salah. Bahkan Yesus tahu juga yang dilakukan Zakius ini salah. Dalam masyarakat, dalam moral, salah. Dalam hukum, bagaimana? Juga sama, ternyata salah. Kalau dalam hukum di masa modern sekarang, Zakius ini melakukan korupsi. Ya, melakukan korupsi. Yang ketiga, apalagi dalam pemandangan Allah, dalam pemandangan Yesus, Zakius ini orang yang salah. Baik secara moral, masyarakat, perilaku, secara hukum, maupun secara alkitabiah, hal kerajaan Allah pun, apa yang dilakukan Zakius ini salah. Tetapi dalam ayat yang ke-7 ini, tidak dicatat bahwa Yesus berkomentar negatif mengenai Zakius. Ya, Yesus ini Allah, pasti paham mengenai hal ini. Kalau Yesus ingin berkomentar negatif, maka tidak ada ayat yang ke-7. Ya, hanya dari ayat yang ke-5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, kamu orang berdosa dan patut masuk neraka. Selesai. Tetapi Yesus tidak berkomentar negatif mengenai kehidupan Zakius. Justru yang berkomentar itu adalah orang yang ada di sekitarnya. Ya. Berkomentar negatif dan menghakimi. Sehingga penghakiman ini lewat sungut-sungut mereka. Dan luar biasanya orang-orang di sekitar ini bukan hanya menghakimi Zakius, tetapi langsung dua sosok pribadi yang dihakimi. Mari kita lihat. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang. Ya. Ia di sini ditujukan kepada Yesus. Jadi orang-orang ini luar biasa. Yesus yang mereka tahu dan kenal sebagai Allah dihakimi loh. Allah saja dihakimi apalagi manusia. Tercatat ia menumpang loh. Kalau orang-orang di sekitar mau menghakimi Zakius, cukup dengan kata-kata Zakius orang berdosa, tetapi didahului dalam firman Tuhan ini ia menumpang. Jadi Yesus pun dihakimi oleh orang-orang sekitar. Allah pun dihakimi. Oh ini luar biasa orang Yahudi pada zaman ini. Dan yang kedua, ayat yang berikutnya sama, masih ayat yang ke-7, kata-kata berikutnya di rumah orang berdosa. Ya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa, menunjuk kepada Yesus dan menunjuk kepada Zakius. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka yang berkomentar seperti itu tidak berdosa? Apakah mereka yang menghakimi Yesus, apa Yesus menumpang di orang berdosa? Apakah mereka tidak berdosa? Sama berdosanya. Tidak dicatat memang di sini orang-orang itu siapa. Tetapi dimungkinkan juga ada ahli Taurat, ada orang Farisi yang memang dari dasarnya sudah tidak senang dengan Yesus. Sehingga penghakiman dilontarkan kepada dua pribadi, kepada Yesus dan kepada Zakius. Maka dalam satu peristiwa Yesus pernah mengatakan, engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi engkau tidak melihat balok di depan matamu. Ya, apa yang dikatakan Yesus benar dalam peristiwa Zakius ini, bahwa orang-orang menghakimi baik Yesus sebagai Allah maupun Zakius.
Dan mereka bersungut-sungut, dikatakan dalam firman Tuhan dan dicatat hal itu bersungut-sungut. Mereka melihat hal itu bersungut-sungut. Dan jelas bahwa dalam kitab Taurat bersungut-sungut itu berdosa. Gerundel itu berdosa. Dalam satu peristiwa orang Israel dituntun Tuhan dan mereka bersungut-sungut, lebih baik di Mesir. Ada bawang merah, bawang pre, semangka. Kita menghadapi kuali yang penuh daging. Kemudian Tuhan menghancurkan dengan peristiwa burung puyuh. Ya. Jadi bersungut-sungut ini pun juga merupakan dosa. Dari ayat yang ke-7 ini kita belajar bahwa kita sering menemui dan memang terjadi hal-hal yang demikian. Yuk, kita sejak muda jangan mudah terprovokasi ya. Apalagi di zaman sekarang teknologi semakin maju yang katanya membantu kita tetapi justru membuat hoax. Kalau kita tidak pikir panjang, tidak dengar baik-baik, maka kita bisa terprovokasi. Sehingga muncul hujatan, sungut-sungut bahkan penghakiman kepada sesama kita. Kalaupun kita tahu saudara kita hidupnya kurang benar, jangan cepat-cepat menghakimi. Waduh, itu mabuk-mabuk pasti merokok. Tidak bisa. Belum tentu. Kalau Roh Kudus bisa bekerja, tak ada yang mustahil. Karena Alkitab pun juga katakan yang dahulu itu bisa jadi yang terkemudian. Ya, yang terkemudian itu bisa jadi yang pertama kali masuk dalam kerajaan. Ya. Ataupun saat kita tahu ada saudara, rekan, sahabat kita yang alami kesusahan, alami pergumulan gak habis-habis. Ya, mari jangan menghakimi. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Punya bebannya masing-masing. Kalau bisa mendukung, mari dukung. Kalau belum bisa memberi dukungan, cukup diam. Tidak perlu menghakimi saudara. Kita belajar bersama-sama ya. Ataupun saudara-saudara kita alami sakit penyakit, jangan di-judgment. Penyakitnya sekarang. Ya semua orang akan mati ya. Semua orang akan mati. Banyak sekali cara kematian. Dan salah satunya adalah melalui sakit. Kalau ada teman kita yang sakit sebagai contoh sederhana Mas Denny ya. Alami musibah kemarin kecelakaan. Jangan cepat-cepat menghakimi ya. Oh Denny nanti ibu dan sepeda ngomong orang ngerti pengeran. Tidak bisa. Karena kita tidak tahu latar belakang apa yang menyebabkan orang itu. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Dan kita tidak boleh menghakimi. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena bukan hak kita. Mari kita baca dalam Mazmur 17. Mazmur 17 ayat yang kedua. Kita tidak bisa menghakimi karena bukan hak kita. Bukan pula hak hakim dalam pengadilan atau peradilan. Mazmur 17 ayat 2, daripada mula kiranya datang penghakiman. Ya, jadi penghakiman itu datangnya hanya daripadamu, huruf besar Tuhan. Manusia tidak bisa memberi keputusan dalam hal menghakimi. Sehingga pengkhotbah katakan dalam peradilan pun tidak ada keadilan. Ya. Dalam pengadilan pun tidak ada keadilan. Karena manusia. Walaupun dia sarjana S3, hakim, tidak bisa menghakimi dengan seadil-adilnya, tidak bisa. Jadi penghakiman itu hanya daripada Tuhan. Dan ayat ini tidak berhenti karena matamu kiranya melihat apa yang benar. Jadi yang hanya bisa melihat benar-benar itu dari Tuhan sumbernya. Manusia mengatakan hal ini benar dari mana pertimbangannya? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan, berarti sumbernya Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk tidak menghakimi.
Jadi kalau kita menghakimi, maka dengan otomatis kita menyamai dengan Allah. Dan di Yesaya terjadilah peristiwa Lucifer, Luciel. Aku hendak menyamai yang maha tinggi, aku hendak duduk, aku hendak, hendak. Ke dunia orang mati paling bawah dilemparkan. Ya. Kalau kita menghakimi berarti kita mengambil tahta Allah, mengambil hak Allah. Ya, mari kita belajar stay positive thinking ya. Tetap positive thinking. Ketika ada suatu hal yang membuat kita ingin berkomentar, langsung cukup. Kita batasi diri, belajar bersama untuk tidak menghakimi. Yang kedua, perihal penghakiman. 1B, bagaimana jika kita yang alami penghakiman? Kalau yang 1A kita yang menghakimi, sekarang yang kedua adalah bagaimana kalau kita yang dihakimi orang lain. Kembali lagi dalam Lukas 19 tadi, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa, titik. Ayat ini tidak ada terusannya, titik. Ya. Jadi Yesus ini dihakimi, dan Zakheus juga sama dihakimi. Sama-sama alami penghakiman atau hujatan atau kesalahan yang ditimpakan kepada dua orang. Yang dialami Yesus maupun Zakheus ini tidak direspon. Jadi baik Yesus maupun Zakheus ini diam. Kalau Yesus dan Zakheus mau berkomentar, maka ayat yang ke-7 ini bukan titik, bisa jadi koma. Walaupun diteruskan di ayat yang ke-8. Yang menumpang di rumah orang berdosa, maka Yesus berkata, maka Zakheus menjawab. Begitu pula kita, mungkin kita sudah dihakimi. Diam aja. Cacat. Terserah apa kata orang, yang penting kita jalan saja. Makanya saya sangat suka dengan lagu ini, maju-maju saja. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Walaupun dihakimi model apapun, maju saja. Urusannya yang menghakimi dengan Tuhan. Kita yang dihakimi sama seperti Yesus dan Zakheus mau belajar, diam saja. Tidak perlu marah, tidak perlu balik menghakimi, dengki dan sebagainya. Balas saja dengan tindakan. Tidak perlu balas dengan kata-kata. Ya, balas dengan tindakan. Demikian juga dengan peristiwa ini. Ayat yang ke-8 ini merupakan negasi, perbandingan, bertolak belakang. Sehingga ayat yang ke-8 diawali dengan kata tetapi. Jadi Zakheus dan Yesus dihakimi. Ayat yang ke-8 berkata tetapi. Jadi apa yang diambil oleh Zakheus bukan balik menghakimi atau marah atau dengki, tidak. Zakheus menerima penghakiman itu, tak terima penghakiman. Tapi akan aku balas dengan perbuatan. Tidak perlu dengan kata-kata. Ia tidak berkubang dengan penghakiman itu, tapi ia menunjukkan perubahan dengan tindakannya. Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari Zakheus, ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 tidak dikatakan tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada orang-orang yang menghakimi dan bersungut-sungut kepadanya. Zakheus menyerahkan perkataan dan penghakimannya kepada Tuhan. Tetapi, jadi Zakheus tidak membalas penghakiman. Apa yang dilakukan Zakheus? Ia berdiri kemudian ngomong. Ya. Pelajaran yang kedua, bertobat. Itu mudah. Tetapi yang sulit adalah ini. Hidup dalam pertobatan. Ya, bertobat itu mudah. Ketika teman-teman jalan, tahu itu jurang, dan teman-teman sadar,
ini jurang. Maka teman-teman, oh aku mau lewat ini. Kalau saya lewat ini, saya binasa. Saya tak putar balik, kemudian cari jalan yang benar. Itu bertobat mudah. Tetapi kita terus ikut jalan yang benar itu tidak semudah. Ya, kita bertobat itu mudah, tetapi hidup dalam pertobatan itu sangat sulit sekali. Ya. Setelah Zakheus bertemu dengan Yesus, ia menyadari ada sesuatu dalam hidupku ini yang harus dirubah. Apa yang harus dirubah? Apa yang harus diluruskan? Perihal keuangan. Jadi Zakheus sebelum bertemu dengan Yesus, ia hanya berkata kepada uangnya, uang, mari datang kepada. Uang, mari tolong aku. Uang, mari sokong aku. Perkayakan. Tetapi ketika ia bertemu dengan Yesus, ia berdiri dan berkata kepada Tuhan, bukan kepada uang. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Zakheus dengan berani memberi kepada orang miskin dan membayar ganti rugi. Bukan hanya itu saja, ia menyertakan bunga. Zakheus mengambil bunga yang berlebih dari pajaknya. Kemudian bunga itu dikembalikan lebih-lebih lagi daripada apa yang dia. Apakah Zakheus tidak berpikir nanti keluarganya bagaimana? Istriku, anak-anakku bagaimana? 4 kali lipat loh. Saya bayar pajak 500. Kemudian dikembalikan dengan bunganya. Sebagai contoh bunganya 10%, 50. Ya, 10% dari 500 ya 50. Jadi totalnya 550. Itu dikembalikan. Tetapi firman Tuhan katakan akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi 550 kali 4. Tidak tahu berapa itu, 2.200. Ya. Itu sebagai kurs kecil aja. Sekarang tinggal ditambahkan belakangnya 500 juta, 550 juta dikurskan 2,2 miliar. Apakah uang Zakheus habis? Tentunya habis. Tapi apakah Zakheus berpikir hal itu nanti bagaimana? Ya. Zakheus bertobat dan ia juga mau hidup dalam pertobatannya. Dan Zakheus dalam pertobatannya ini dilakukan dengan tindakan. Bukan dengan sungut-sungut atau balas menghakimi. Tetapi dengan tindakan. Nah, dalam kita mengiring Yesus itu tidak bisa hanya secara pikiran dan hati. Aku anak Yesus. Aku orang Kristen. Dalam hatiku mengaku Yesuslah Juru Selamat. Yesuslah pengharapanku, tapi tidak ada tindakan. Yakobus katakan kosong. Atau seperti gong yang ditutup, yang menurut gong, gaungin tok. Enggak ada tindakan. Zakheus tidak mau. Zakheus menunjukkan imannya dalam perubahan tingkah laku. Nah, sekarang apakah iman kita sudah menghasilkan perubahan tindakan, perubahan tingkah laku yang bisa diwujudkan? Jadi pertobatan Zakheus ini memperlihatkan aspek rohani yang bisa memulihkan jasmani. Jadi pertobatan itu tidak bisa dari jasmani. Jadi pertobatan itu dari roh dulu. Om Angga sering katakan kalau roh menyala-nyala, maka tubuh ini sehat. Kalau tubuh ini sehat tetapi roh tidak menyala, limbruk, lemes. Tetapi walaupun tubuh ini lemes, kalau roh menyala tetap semangat, tetap bertindak. Sama seperti Zakheus. Yesus mengubah fokusnya dari duniawi yaitu perihal uang kepada keselamatan yaitu perihal kebenaran. Ya,
Memang Zakius mengambil langkah yang salah. Sama kan seperti kita. Apakah langkah kita selalu benar? Lebih banyak tidak benarnya ya daripada benar. Iya. Zakius pun juga sama, mengambil pilihan yang keliru pada mulanya. Bahkan ia berbuat dosa, korupsi yang besar. Yang tidak bisa luput dari cercaan orang, yang tidak bisa luput dari tidak puas diri. Kita pun juga sama. Kita tidak luput juga dari kesalahan. Tetapi yang membedakan bagaimana cara kita menyikapi dosa itu. Kita berbuat dosa dan bagaimana cara kita menyikapi. Melalui kehidupan Zakius kita diingatkan, kita ini orang berdosa. Tidak ada yang benar, Roma katakan tidak ada. Tinggal kita bagaimana menyikapi dosa itu. Apakah kita mau bertobat dan berhenti melakukannya, atau bertobat dan kembali melakukannya, atau bertobat enggak, bertobatlah, enggak, bertobat mudah, tetapi hidup dalam pertobatan adalah yang sulit. Zakius mengambil pilihan yang tepat dengan melakukan pertobatan dan ia selamat. Hasil dari pertobatannya apa? Ayat yang ke-9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, kepada Zakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hasil dari pertobatan pertobatan Zakius adalah seluruh isi keluarganya diselamatkan. Ayat yang ke-9 katakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan hanya hari ini terjadi keselamatan kepada Zakius, kepada rumah ini. Jadi seisi rumahnya melalui kehidupan Zakius pun diselamatkan. Mungkin ada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita yang belum diselamatkan. Mari kita doakan mereka. Lebih-lebih melalui kehidupan kita, kita mau terus hidup dalam pertobatan. Sehingga keluarga-keluarga kita yang belum kenal pun boleh melihat. Oh, beda ya. Memang beda ya. Anak Tuhan dilihat dari tindakan. Ya, imannya diwujudkan dari perbuatan. Mari kita belajar hal ini bersama-sama. Ini hal yang berat. Untuk kita tidak menghakimi. Dan apabila kita dihakimi, kita mau tunjukkan dengan perbuatan. Tidak perlu. Yang kedua, kita mau terus hidup dalam pertobatan. Sehingga apa yang dialami oleh Zakius yang tadinya serakah hanya untuk dirinya, sekarang ia memberikan malah setengah dari hartanya. Bahkan mungkin saja hartanya bisa habis karena pengembalian 4 kali lipat. Yang dulunya Zakius kereng terhadap orang miskin ya, gak bayar pajak kena denda, bayar pajak kena bunga yang tinggi, salah ya. Gak bayar pajak kena denda, bayar pajak kena bunga yang tinggi. Kemudian Tuhan mengubahkan berbelas kasih kepada orang-orang miskin. Firman Tuhan mencatat, akan kuberikan kepada orang miskin setengah dari milik hartanya diberikan kepada orang miskin, berbelas kasih. Yang tadinya Zakius keras dan kasar, sekarang dia menjadi orang yang peduli. Gak bayar pajak, pasti ada hukuman. Entah itu kurungan, entah itu apapun. Biasanya harta benda. Tapi Zakius melalui perjumpaan dengan Yesus, ia berubah. Yang tadinya Zakius mementingkan diri sendiri dengan mengejar kekayaan, sekarang melihat keperluan. Melalui perjumpaan dengan Yesus, Zakius berubah. Kita yang sudah berjumpa dengan Yesus berapa tahun? Teman-teman bisa tahu.
Aku jumpa dengan Yesus pirang tahun. Belasan, puluhan. Apakah sudah berubah? Saya pun juga mengakui, tapi mari kita belajar, apalagi saya yang berdiri di depan mimbar ini, di belakang. Oh, pedang ini sangat mengenai saya. Firman Tuhan. Belajar untuk tidak menghakimi, dan ketika dihakimi orang lain cukup diam aja, nggak usah komentar. Dan mau hidup dalam pertobatan, ini berat. Tetapi ini firman Tuhan. Kalau Zakius bisa, pasti kita bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan, mudah-mudahan remaja. Kami kembalikan kepada Om Angga, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdiri. Dengan satu pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaikan bejana yang demikian hidupku di tangan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Pujian ini untuk setiap kita, biar kita menyanyikannya sebagai pengakuan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita bejana-bejananya menyerahkan diri untuk siap dibentuk, maka kita harus rela, maka kita harus melepaskan semua hak kita, supaya Tuhan membentuk kita seturut kehendak dan kemauan untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Selalu jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku. Haleluya. Di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai. Oh, pakai setiap kami. Oh, ku mau seperti
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa untuk peneguhan firman. Saudari Anneke berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami, Bapa dan Kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami untuk tidak menghakimi, tidak menyalahkan orang lain ya Bapa. Walaupun kami di posisi yang dihakimi, ajar kami boleh menyerahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Memberkati kami pribadi, lepas pribadi yang datang pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati yang menjadi kerinduan, cita-cita, masa depan apapun itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkatinya ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Bukan kami hanya mendengar firman-Mu, beri kami hati untuk melakukannya ya Bapa. Sehingga tiap hari kami ada pertobatan, tiap hari kami boleh naik level, tiap hari kami boleh ada iman di dalam Engkau ya Bapa. Kami serahkan doa ini dan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya.
Tuhan berkati. Besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 pagi memakai baju batik bebas, dan Selasa tetap ada persekutuan doa pemuda remaja, dan bulan depan kita mulaikan kembali ibadah-ibadah komisi, baik itu pria, wanita maupun ibadah rumah tangga. Tuhan tolong kita selalu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus, yang kusembah hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum Zakeus bertemu dengan Yesus, dia tidak memuja, dia tidak menyembah Engkau. Namun ketika dia bertemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia menyembah Engkau. Dia memuliakan Engkau, dia meninggikan Engkau. Dan kami semua yang telah mengenal Engkau, bahkan mungkin jauh lebih lama daripada kehidupan Zakeus pada masa itu. Biar kami terus menjadi generasi muda yang memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Roh Kudus pimpin langkah-langkah hidup kami, supaya hidup kami mendatangkan berkat bagi banyak orang. Sekalipun kami penuh dengan kekurangan, namun kami tidak mau menjadikan kekurangan itu suatu alasan untuk kami tidak mengembangkan diri potensi yang ada. Melainkan kami terus mengikis kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami dari permulaan kepada akhirnya. Tuhan terus pakai setiap generasi muda di tempat ini menjadi alat Tuhan yang heran bagi kemuliaan nama-Mu. Rekan-rekan kami yang lain yang telah lama tidak beribadah, doa kami satu kali waktu pasti mereka akan ada bersama kami beribadah. Bahkan jiwa-jiwa muda yang baru pun kami dapat menangkan bagi kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan penuh keberkatan yang melimpah dari Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.